Hai, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Ya, seperti janji saya kemarin ya. Ini saya melanjutkan untuk membahas apa unboxing Rapa ya. Rapa ini eh, charger yang dia sudah support untuk terlebih untuk khusus iPhone series ya, iPhone 17 ya. Ini Rapatek. Saya terima kasih sekali sudah disupport sama Rapatek ya. Power Z Gun 45 watt. Nah, sekarang ini lagi musim ya, lagi musim charger-charger yang seri 45 watt ya. Jadi lagi banyak-banyaknya produsen lah istilahnya seperti itu mengeluarkan charger-charger seri 45 watt. Tapi ya itu saya kasih masukan harus hati-hati ya. Jadi 45 watt itu ada yang abal-abal ya kan. Nah ini saya dikirimin Power Z, Power Zen Gun, Gun 45 watt. Nah di sini dia mencantumkan desain iPhone 17 series. Supportnya PD 3.2 EVS protokol. Nah ini loh, ini edisi seri yang terbaru ya, seri terbaru protokolnya seperti ini ya. Kan teknologi ya sudah seperti biasa kalau itu. Nah ini untuk apa keterangannya dan ini seperti ini. Tapi ini penyok kemarin ya. Kemarin penyok ini, nggak tahu nih. Ya itu mungkin bubble-nya kurang tebal ya. Nah, ini kita buka langsung aja ya. Ya kan? Gitu loh ya. Jadi sekarang itu seri 45 watt itu banyak ya. Jadi seri 45 watt banyak dan ini kalau Rapa ini loh saya senangnya itu kenapa ya? Dia ini sampai detail ya, apa namanya? Boxnya ini kalau di istilah ijazah itu apa? Apa namanya itu? Namanya watermark apa-apa ya ini ya, yang seperti ini yang dipermasalahkan itu loh. Ya, emboss ya kan. Nah, ini ada semua ya, ini ya, kelihatan ya. Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, itu loh ya. Ini kalau penyok gini nah, ngambilnya dari sini berarti. Les. Oh, dapat kabel loh. Iya ya, dapat kabel ya. Lupa saya ngasih tahu ya. Ini dapat kabel ya. Dibandingkan dengan yang kemarin satunya kok nggak dapat kabel ya. Kok nggak dikirimin kabel gitu loh maksudnya. Bercanda loh ya. Siapa? Kak Fania. Tak sebutin jadinya. Nah ini kartu garansinya ya. Ya, kartu garansinya kalau klaim seperti ini. Jadi gini ya, teman-teman kan bertanya ke saya masalah garansi ya, itu maupun produknya apa atau produk lain ya mengenai garansi. Jadi kalau garansi gini, ketika kalian membeli ya, itu tanya prosedur untuk klaim garansinya gitu loh ya. Jadi biar tahu itu kan ada chatnya biasanya kalian kalau apa bertanya kan ada chatnya. Jadi ada buktinya gitu loh untuk chat ke penjualnya. Kadang tuh kalau di pihak ketiganya, misalkan Rapatek ada toko lain yang menjual, misalkan ini ngesup lah istilahnya, ada toko yang ngesup. Nah, ditanyakan ke situ gitu loh. Jadi sistemnya gimana? Kartu garansinya ini disiapkan seperti itu. Prosedurnya gimana? Caranya gimana? Nah, itu harus harus ditanyakan. Kabelnya keren. Harus ditanyakan. Kalau ditanya ke saya ya saya nggak nggak pernah klaim garansi. Jadi gini ya, kalau charger bagus-bagus ya, ya charger sesuai yang pernah saya review, asal bukan charger abal-abal, saya rasa untuk kerusakan itu jarang gitu ya. Ini panjangnya 1 meter ini ya, 1 meter ini. Bahannya ini berapa watt ini ya?
100 apa berapa ini? Kok nggak ada keterangannya ini? Cooling teknologi 2.0 ultra fast charging. Kabelnya nggak ada keterangannya. Ini garansi 2 tahun ya, garansi 2 tahun, jangan lupa ini garansi 2 tahun ya. Kita cek dulu ya, kita ngecek kabelnya ini ya. Ini kabelnya ya, penting masalahnya kalau kita dikirimin. Nah ini barangnya ini ya, mantep ya. Ini persis kayak yang ini ya, persis, hanya ini ada display ini enggak. Nah, nanti dulu ya, kita coba cek dulu ya, kita cek dulu mengenai kabelnya ya, kita cek dulu, slow aja ya, ya kan. Nih. Oh bukan, tidak ada emakernya. Kirain ada. Ntar biasanya dibalik atau di sebelah sini gitu ya. Kita coba aja dulu, siapa tahu ada. Biasanya kalau seperti ini ya 60 watt ya, kalau nggak ada gini ya. Biasanya ya. Nanti kita, karena kan apa namanya, chargernya 45 watt. Ya ini nggak ada nih, bukan. Ini situsi biasa ya. Tapi cuman lumayan ya, karena bahannya bagus ya, dengan istilahnya bonus dari rapanya sendiri ya. Saya rasa lumayan ya dapat kabel seperti ini untuk pengecasan yang bisa support untuk iPhone 17. Ini udah pasti gitu loh ya, udah pasti. Ini kita singkiri dulu aja ya. Jadi kita membahas. Oh, kebalik. Mirip semua. Mirip loh. Oh, ini pasti. Mirip banget, tapi beratnya lebih berat ini kayaknya. Kita timbang aja dulu, ya kan? Soalnya kayaknya rasanya lebih berat. Ntar ya. Kelihatan ya. Aduh. Ntar udah kesenggol-senggol. Nah, nih. Udah kosong, kita timbang. Ini 92 ya. Coba kalau ini ya. 92. Oh, 74 loh. Ya kan? Makanya saya megang aja loh, rasanya kok berat ini. Padahal kalau dilihat lebih kecil ini. Oh, enggak sama. Sama persis loh. Ini sama persis. Tapi model colokannya itu berbeda sebenarnya. Model posisi nyoloknya ini berbeda ya. Jadi ini kalau ini kita begini, ini yang satu tidur, yang satu berdiri gitu loh. Nah, nih ya, sekarang kita fokus ini dulu. Hampir sama dan mungkin bisa dibilang sama ya. Ya, tulisan rapanya sama. Hanya dia portnya di depan, ini di bawah seperti ini karena ada displaynya ya. Tuh. Nah, ini lihat nih, udah ada tertulis PD 3.2 ya. Ya kan? Kalau kayak gini kan udah meyakinkan kan? Nggak perlu dicek lagi PD 3.2. Ya kita cek ya. Kita cek sesuai atau enggak gitu loh ya. Itu penting. Ya. Kita cek sesuai atau tidak. Tapi sebelum kita cek untuk PD 3.2-nya, kita tes dulu ke sini seperti biasa ya. Prosedurnya gitu loh ya. Protokolernya lah istilahnya. Protokolernya. Nih, ya kan? Kita tes dulu. Ini langsung kalau ini. Nah, ya kan bener toh. Berbeda loh ya. Kalau yang ada displaynya itu dia berhenti dulu ya. Ini yang tak maksud berhenti, ini saya tunjukin ya. Kalau ini tadi langsung ya, tanpa saya cabut dulu ya. Ini sama persis ini, sama persis ini, sama persis ya. Bentar ya. Saya tunjukin aja ya. Bentar. Saya balikin dulu. Bentar, cabut. Nah, ini saya coba ya. Nah. Ini ya. Saya tunjukin ya, ini kelihatan ya. Nah, dah. Nah.
dia akan berhenti dulu, gelap. Baru saya cabut, baru saya tusuk lagi, baru muncul. Nah, ini malah 2 kali nggak munculnya. Nah, baru muncul. Ya kan? Tapi kalau yang ini karena mungkin tidak ada displaynya, ya, itu langsung muncul. Nih, perbedaannya di situ ya. Ya ini bukan mau apa membedakan terus berarti jelek, enggak. Memang itu kita nggak bisa berhitung lah kedalamannya ini seperti apa. Oh, nggak ada yang bongkar, nggak ada yang ngecek. Kalau cuman bilang jelek atau gimana ya nggak bisa. Ya toh? Nah ini kan langsung nih. Nah tanpa saya cabut gitu loh. Ya tanpa saya cabut langsung oke gitu. Mantap ya. Ya nggak? Sekarang kita akan tes ke pakai pengecekan 3.2. Sekarang kita tes untuk pengecekan PD 3.2 juga EVS-nya ya. EVS-nya kita tes. Kita tes sekarang. Bentar. Ini dia. Kita tunggu hasilnya ini ya. Nah, dia langsung muncul ya. Wah, dia ini benar-benar saya kok kagum ya. Bukannya karena kenapa ya ini ya. Karena kenapa ya? Ini produk yang 45 watt mungkin seri terbaru ya. Jadi apa namanya? Kok bisa lengkap gini ya? Saya juga bingung itu. Bener-bener saya setuju banget ya ada charger-charger model seperti ini ya. Karena ini akan membuat apa? Ini nggak hanya khusus ke iPhone 17 saja membuat apa namanya? Baterai kita itu bagus ya. Ke handphone lain ini saya rasa ini dengan formasi protokol seperti ini pasti ini ada apa menjaga baterai sehat dan tidak kembung ya karena ada EVS segala gitu loh ya. EVS ini UFCS-nya juga ada ini 33 watt, PD 3.2, PPS 60 watt itu ya. Ya kan? Terus EVS-nya juga ada nih. Jadi biar teman-teman tahu ya. EVS itu V-nya itu voltase ya. Jadi dia bisa secara otomatis menjaga voltase daripada pengecasan itu gitu loh. Kalau yang saya baca loh ya, karena saya bukan teknisi, saya user, mungkin teman-teman suhu teknisi bisa koreksi saya ya. Nah itu tuh jadi menjaga daripada handphone kita dari pengecasan yang misalkan bikin baterai itu rusak, itulah istilahnya rusak, mau kembung kayak mau gimana ya, kesehatan baterai ini menjaga gitu loh, bisa secara automatically menjaga gitu. Nah itu loh ya, makanya saya seneng ada yang muncul EVS itu, saya seneng gitu loh. Dari awal-awal itu saya cuma mendapatkan EVS itu yang seri-seri 140 ke atas kok 140 ke atas, maksudnya seri 140 watt ini loh. Nah itu yang saya temukan gitu loh ya. Tapi ini seri 45 watt EVS dan UFCS. Ini pertama kali saya sering lihat menerangkan itu seri yang 70 watt ya. 70 watt ada UFCS-nya. Terus seri berapa ya? 100 watt, 120 watt. Dan ini 45 watt ini semua ada punyanya Rapa ini sudah mendukung UFCS semua loh. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang menanyakan kok nge-reviewnya
wattnya yang gede-gede. Nah, ini saya sarankan nih 45 watt. Jadi 45 watt itu posisinya pas ya, tidak terlalu eh, gede, tidak terlalu kecil. Untuk pengecasan itu bagus. Apalagi dia sudah memiliki apa tuh namanya, protokol yang seperti ini. Wah, sudah mantap sekali gitu loh. Nah, ini coba kita tes untuk pengecasan, masuknya 45 watt. Kita lihat sini ya. Oh, nih lihat. PD 3.2 60 watt ini loh ya. Ini kok saya malah jadi lebih senang ini daripada yang ini ya. Kalau lihat dalamannya ya, kalau tanpa melihat melihat apa nih namanya, layar apa, display ya. Tapi ngelihat dari protokol ini, kok saya malah jadi lebih senang ini gitu loh. Dia langsung eh, protokolnya di sini PD 3.2 60 watt. Coba bayangin aja. Sekeren ini ya. Coba yang ini kita, jadi kita ada perbandingan gitu loh ya. Bener nggak? Ya nggak? Oh iya, sama. Sama kok. Ternyata ya sama. Kerennya sama ya. PD 3.2 60 watt. Gimana? Cakep toh? Nah, itu makanya produknya Rapa itu saya itu sampai sempat kaget gitu loh. Jadi waktu itu saya mengkondisikan Rapa yang ini loh. Saya terkesima. Nah, terus saya dikondisikan dikirimin Rapa yang ini. Ini udah cocok cocok sekali ya bagi teman-teman yang punya handphone ya, apalagi iPhone gitu loh. iPhone 15, 16, 17 ini wah, chargernya udah nggak usah cari yang macam-macam ya. Kalau kalian punya satu handphone, misalkan kan sekarang sering ya punya satu iPhone gitu kan, ini udah, kecuali untuk setup meja ya, mungkin apa, Rapa belum mengeluarkan yang 140 watt atau model desktop charger ya. Kalau sudah ada mungkin saya juga dikirimin lagi. Ngarep. Ya, jadi kesimpulannya charger ini sesuai yang saya katakan tadi ya, sudah PD 3.2 fps, dan ini diperuntukkan sangat support sekali untuk seri-seri iPhone yang 15, 16, 17. Kenapa saya sebut seperti itu? iPhone itu sudah apa, USB-C gitu loh, colokannya itu loh ya. Tapi bukan berarti pengecasan ke iPhone 11 Pro Max kayak punya saya ndak apa, tidak bisa. Oh, bisa sekali ya. Cakep. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Nanti akan saya banding-bandingkan lagi dengan 45 watt yang lainnya. Semoga bermanfaat. Nah, ini. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.